wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Firman Setiawan, SHI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayang. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nuraini Afifah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini yang akan membahas tentang pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Baik, sebelum kita lanjut pada sesi pemaparan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lailatul Saada, yang kedua ada Mira Chandra Purnama, yang ketiga ada Nur Khairi Rahmawati, dan yang keempat ada saya sendiri, Nuraini Afifah, dan yang terakhir ada Siti Maratul Hasanah. Baik, langsung saja pada sesi pemaparan materi. Kepada pemateri pertama yang akan membahas tentang pasar monopolistik. Untuk pengertian dan karakteristik akan disampaikan oleh saudari Lailatul Saada. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik dari pasar bersaing monopolistik. Apa sih yang dimaksud dengan pasar bersaing monopolistik itu? Pasar monopolistik di sini adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu pada pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan sifat dari pasar monopolistik mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan juga sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik ini didefinisikan sebagai bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran dalam pasar, di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan dan juga menjual produk, tetapi terdapat perbedaan corak pada produknya atau biasa disebut different product. Misalnya pada nama, fungsi, merek, bentuk, kualitas, lokal, kemasan, dan juga masih banyak lagi. Pada pasar persaingan monopolistik ini, setiap penjual itu bersaing dengan cara memisahkan produknya sesuai dengan kualitas, iklan, lokasi, pengepakan, dan lain-lain. Sehingga hal ini dapat memicu adanya perbedaan hal-hal dalam penjualan pada pasar persaingan monopolistik dengan pasar yang lain. Misalnya pada jangka waktu kredit, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam memperoleh produk, pelayanan penjualan, dan juga lokasi perolehan produk. Contoh produk dalam pasar persaingan monopolistik ini salah satunya adalah shampoo dan juga sabun. Mengapa demikian? Karena kedua produk tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membersihkan kepala dan juga badan. Namun, dari masing-masing produk tersebut memiliki ciri yang berbeda antara satu produk sampo atau sabun yang satu dengan satu produk sampo atau sabun yang lain. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Jumlah produsen dalam pasar persaingan monopolistik ini sangat banyak. Misalnya, terdapat pada banyaknya merek tas di Indonesia yang beragam dan juga berbeda-beda. Yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan suatu cara untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan untuk menarik pelanggan, sekaligus membuatnya lebih menyukai produk perusahaan tersebut dibandingkan dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Dalam pasar persaingan monopolistik ini terdapat banyak bentuk produk yang sama namun berbeda. Konsumen dapat membedakan suatu produk dengan melihat produsen
produsennya untuk membedakan produk yang ada dalam pasar. Dari suatu produk tersebut dapat dilihat perbedaannya, yaitu pada kualitas, model, kemasan, dan juga pelayanannya. Yang ketiga yaitu produsen dapat keluar masuk pasar atau free entry and exit. Proses masuk dalam pasar persaingan monopolistik dapat terhenti jika semua perusahaan hanya memperoleh laba normal. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis, yaitu pada saat produsen sedikit di pasar, laba ekonomisnya akan cukup tinggi. Ketika produksinya semakin banyak dan laba ekonomisnya semakin kecil, maka pasar tidak akan menarik lagi dan juga produsen dapat meninggalkan pasar. Artinya, bahwasanya dalam pasar persaingan monopolistik, yang bisa bertahan adalah produsen yang kuat sehingga dapat memungkinkan tersingkir atau ruginya sebuah perusahaan karena terjadinya persaingan yang sangat ketat di dalam pasar, sehingga mereka akan keluar dari pasar untuk menghindari kerugian yang lebih banyak. Yang terakhir yaitu promosi penjualan harus aktif. Mengapa promosi penjualan harus aktif? Karena dalam pasar persaingan monopolistik ini, harga bukanlah menjadi faktor atau tidak menjadi penentu utama besarnya pasar. Dalam pasar persaingan monopolistik ini, suatu perusahaan itu dapat memungkinkan menarik banyak pelanggan meskipun suatu barang produksi yang dijual itu dijual dengan harga yang cukup tinggi. Begitu juga sebaliknya, suatu perusahaan itu dapat dimungkinkan tidak mudah menarik banyak pelanggan meskipun suatu barang yang diproduksi dijual dengan harga yang relatif rendah atau murah. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, suatu perusahaan harus selalu aktif dalam melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, dan juga kualitas suatu produk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laulatus Saada yang telah memaparkan materinya. Saya lanjutkan untuk pemateri yang selanjutnya yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya pasar bersaing monopolistik dan keuntungan dan kekurangan dalam pasar monopolistik yang akan disampaikan oleh Siti Meratul Hasanah. Saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pasar bersaing monopolistik. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopolistik antara lain: 1. Memiliki sumber daya. Sumber perusahaan bisa memonopoli pasar karena kepemilikan sumber daya yang unik dan juga istimewa tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Untuk memicu perekonomian monopoli, yaitu adanya suatu perusahaan yang berkuasa, baik itu semua bahan mentah yang ada ataupun sebagian besar saja. 2. Skala ekonomis. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam tingkat maksimum apabila tingkat produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut cukup besar. Sebab saat sebuah perusahaan mencapai situasi di mana biaya produksi minimum, maka jumlah produksi hampir sama dengan permintaan yang ada dalam pasar. Hal itu bisa memberikan dampak dalam penurunan harga produk jika produksinya semakin tinggi dan berada di tingkat produksi yang tinggi juga. Kemudian untuk harga yang dibuat serendah mungkin sehingga perusahaan yang baru bergabung tidak akan bisa masuk dan bersaing dengan perusahaan lain yang sudah berkembang terlebih dahulu. Itulah yang bisa memicu munculnya pasar monopoli. Yang ketiga, pendapatan hak monopoli dari pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga dapat menciptakan kekuatan monopoli. Contohnya tentang peraturan hak cipta dan juga hak paten. Hak cipta dan hak paten adalah
hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat tiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dimiliki. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah jika kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Next. Selanjutnya, kekurangan pasar monopolistik. Apakah pasar persaingan monopolistik itu mempunyai kekurangan? Tentunya pasar persaingan monopolistik itu mempunyai kekurangan. Di antaranya yaitu 1. Pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang sangat tinggi. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberi inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan daya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Maratul Hasanah yang telah menyampaikan materinya. Saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yakni tentang keseimbangan pasar bersaing monopolistik yang akan disampaikan oleh Saudari Mira Chandra Purnama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan dalam pasar bersaing monopolistik. Yang pertama, ada keseimbangan jangka pendek. Bisa dilihat pada kurva tersebut, perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC. Karena memiliki daya monopoli walaupun terbatas, kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar pesaing monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar dari biaya marginal atau P lebih dari MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Next. Yang kedua, ada keseimbangan jangka panjang. Pada kurva tersebut, dibandingkan dengan pasar monopoli, pesaing monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss. Namun, tetapi kurang efisien dibanding pasar pesaing sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar pesaing monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar pesaing sempurna. Yang pertama, karena harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. Yang kedua, kapasitas berlebihan pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang. Perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dengan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
kasih untuk Wira Chandra Purnama yang telah menyampaikan materinya. Saya lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yakni tentang oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Untuk pengertian dan karakteristik dari pasar oligopoli yang akan disampaikan oleh saudari Nurhairia Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli dan juga karakteristik dan ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar oligopoli. Secara etimologis, oligopoli berarti beberapa penjual atau produsen. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran ketika terdapat beberapa penjual, biasanya 2 sampai dengan 10 penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Jika hanya terdapat 2 perusahaan, bentuk pasar itu disebut duopoli. Oligopoli dibedakan berdasarkan produknya menjadi oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi. Disebut oligopoli murni jika terdapat produk homogen dan disebut oligopoli terdiferensiasi jika produknya mengalami perbedaan corak. Nah, secara sederhana, pasar oligopoli dapat diartikan sebagai pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual yang menguasai permintaan suatu produk dalam pasar. Contohnya seperti industri mobil dan industri motor. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat kesamaan sifat antar perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakannya sendiri. Jika dalam pasar hanya terdapat sejumlah kecil penjual, maka keputusan atau kebijakan dari perusahaan atau penjual akan sangat berdampak kepada perusahaan lain. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan harga, kualitas, dan kuantitas produk. Nah, hal ini akan direspon oleh perusahaan lain karena akan mempengaruhi penjualan serta keuntungan perusahaannya. Next. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama yaitu terdiri dari beberapa penjual. Keputusan seorang penjual akan sangat berpengaruh terhadap penjual yang lain. Dalam pasar oligopoli, penjual akan memberikan respon ketika terdapat penjual lain yang melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua yaitu produk-produk dapat distandarisasikan. Biasanya dapat dijumpai pada industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri aluminium dan industri baja. Yang ketiga yaitu perbedaan produk atau corak. Semakin tinggi tingkat diferensiasi produk, maka produsen semakin tidak bergantung pada aktivitas dari perusahaan lain. Yang keempat yaitu adanya hambatan masuk pasar untuk perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli, biasanya hanya perusahaan yang berskala ekonomis yang besar dalam melakukan kegiatan produksinya, sehingga yang dapat memasuki pasar hanya perusahaan yang layak saja. Dan yang terakhir yaitu sangat memerlukan iklan untuk bersaingan. Untuk oligopoli yang menghasilkan produk dengan corak yang berbeda, akan memanfaatkan iklan untuk mempromosikan produknya dengan biaya yang sangat besar. Nah, dengan iklan ini diharapkan akan menciptakan pembeli baru atau menarik pembeli. Tapi yang terpenting adalah mempertahankan pembeli yang lama. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nurhairia Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya yakni tentang perbedaan pasar bersaing monopolistik dan pasar oligopoli yang akan saya sampaikan sendiri. Beberapa perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar oligopoli. Untuk monopoli mengacu pada jenis pasar, memiliki satu penjual mendominasi seluruh pasar. Struktur ekonomi di mana ada segelintir penjual di pasar yang menjual produk serupa dan bersaing di antara mereka sendiri. Dalam monopoli, mereka hanya ada satu-satunya penjual produk atau penyedia layanan. Persaingan tidak ada sama sekali. Sisi lain, dalam oligopoli ada sedikit persaingan di antara perusahaan. Dalam monopoli terdapat diskriminasi harga. Pelanggan yang berbeda harus membayar harga yang berbeda untuk produk yang sama. Berbeda dengan oligopoli, harga tetap untuk waktu yang lama. Dalam oligopoli, perusahaan menetapkan harga produk atas dasar harga produk yang sama yang ditawarkan oleh penjual saingan di pasar.
atau institusional. Tetapi hambatan utama dalam oligopoli adalah skala ekonomi. Perbedaan pasar monopoli dan oligopoli yang paling mendasar adalah dari beberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Misalnya jika pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, maka pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contoh, untuk monopoli, secara praktis monopoli dapat dilihat pada jasa-jasa yang berkaitan dengan utilitas publik seperti transportasi, listrik, air, dan sebagainya. Oligopoli, seorang dapat menemukan oligopoli dalam industri seperti minuman dingin, mobil, telekomunikasi, dan lain-lain. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni kebijakan harga dalam oligopoli. Kondisi pasar yang ideal adalah bila mana pada harga pasar konsumenlah yang menentukan. Kondisi ini dibentuk dengan sendirinya akibat banyaknya produsen yang memproduksi barang yang sama, hingga pada akhirnya produk yang bagus dengan harga yang terjangkau yang menjadi pilihan masyarakat. Namun kondisi ideal di atas ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adanya produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga pasar, salah satunya adalah pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa produsen dan hanya ada beberapa pesaing. Bila produsen yang oligopoli ingin dapat keuntungan atau profit maksimum, maka bila dilakukan dengan jalan berkolaborasi atau bekerja sama dengan produsen lain menurunkan supply, sehingga harga jual menjadi meningkat. Oleh karenanya, produsen dapat bertindak sebagai price setter. Kondisi pasar oligopoli ini pada dasarnya terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama, bertujuan untuk membatasi persaingan di antara para produsen-produsen. Yang kedua, karena terjadi secara alamiah. Hal ini dikarenakan biasanya pasar oligopoli ini terbentuk pada industri yang membutuhkan kapital intensif dan keahlian tertentu. Oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian dilarang. Walaupun prakteknya tindakan oligopoli yang membahayakan persaingan sering tidak didahului oleh adanya perjanjian tertulis atau lisan. Di antara mereka layaknya kartel atau perjanjian penetapan harga. Namun bisa saja terjadi dengan keterkaitan reaksi para oligopolis dalam bertindak. Pasar oligopoli bukanlah merupakan hal yang luar biasa. Oligopoli terjadi di hampir semua negara. Secara sederhana, oligopoli ditafsirkan sebagai kondisi suatu pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual dan masing-masing menjual barang yang sama dengan yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yakni tentang kurva permintaan terpatah yang akan disampaikan oleh Saudari Mira Chandra Purnama. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan terpatah. Bila perusahaan-perusahaan dalam pasar tertentu berada dalam keadaan skala yang sama, kedudukan sebagai pemimpin harga menjadi tidak fleksibel. Dalam keadaan yang lebih kurang sama, setiap perusahaan ingin memegang teguh kebebasan untuk menyesuaikan atau merubah kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Pada kenyataannya, karena sedikitnya perusahaan yang ada, setiap perusahaan mungkin memformulasikan peraturan untuk tindakan mereka sendiri yang mengacu pada kemungkinan reaksi pesaing dalam keadaan apapun. Sebelumnya telah dikemukakan tentang hubungan yang erat antara fungsi permintaan dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dalam satu pasar. Seperti pada kurva tersebut, awal pada tingkat PO, perusahaan 2 mungkin melakukan reaksi terhadap situasi ini dengan jalan menurunkan harga sendiri pada tingkat P1. Reaksi balasan dari pesaing perusahaan tersebut menyebabkan bergesernya fungsi permintaan perusahaan 1 ke posisi AR1. Dengan demikian, pada tingkat P1, perusahaan 1 hanya menjual X2 unit. Perlakuan yang sama dapat ditetapkan, yaitu kalau harga barang dinaikkan.
Bila perusahaan satu menaikkan harga dari PO ke P2, ini akan menyebabkan berkurangnya penjualan menjadi X3. Kalau perusahaan 2 meningkatkan outputnya ke X2 dan mempertahankan harganya pada PO, walaupun demikian, perusahaan 2 akan tetap dapat meningkatkan labanya dengan cara menaikkan harga barangnya. Dengan asumsi bahwa harga optimal dengan fungsi permintaan AF2 adalah P2, penjualan perusahaan 1 akan turun level off menjadi X4. Setiap perusahaan selalu berusaha agar berada dalam kondisi laba maksimum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mira Chandra Purnama yang telah menyampaikan materinya. Saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yakni tentang pemaksimuman keuntungan perusahaan yang akan saya jelaskan sendiri. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan. Namun, definisi ini tidak mempertimbangkan biaya tersembunyi, yaitu biaya produksi yang tidak dibayar dengan uang, tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari biaya produksi. Biaya tersembunyi dapat meliputi pendapatan yang seharusnya dibayarkan kepada para pengusaha yang menjalankan sendiri perusahaannya, seperti tanah, modal, peralatan, dan pabrik milik sendiri, seperti halnya upah, sewa, dan bunga. Keuntungan adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh suatu faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian kewirausahaan yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian tersebut digunakan untuk menentukan barang apa yang harus diproduksi, beberapa banyaknya, dan cara memproduksi yang terbaik dan efisien. Apabila usaha mereka berhasil, maka akan mempengaruhi keuntungan ekonomi. Ada kalanya usaha mereka mengalami kegagalan, yaitu apabila mereka memperoleh keuntungan yang negatif, suatu keadaan di mana hasil penjualan tidak menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Ada pula pendapat lain dari para ahli-ahli ekonomi yang menjelaskan bahwa keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari mereka melakukan kegiatan. Yang pertama, menghadapi resiko ketidakpastian. Yang kedua, melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Next. Gambar 11.1 bertujuan untuk memberikan gambaran hipotesis mengenai sifat hubungan di antara tingkat produksi dengan berbagai konsep biaya produksi, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Pada dasarnya, data tersebut menerangkan hal-hal. Yang pertama, dalam kolom 1 ditunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom 3 menunjukkan biaya perubahan total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Yang selanjutnya, dengan menjumlahkan biaya tetap total dalam kolom 2 dengan biaya perubahan total dalam kolom 3, diperoleh biaya total, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam kolom 4. Biaya marginal yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi, ditunjukkan dalam kolom 5. Dalam kolom 6 ditunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Yang kolom 7 menunjukkan biaya perubahan rata-rata, yaitu biaya perubahan total dibagi dengan jumlah produksi. Yang terakhir, biaya total rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini digambarkan per unit untuk menghasilkan suatu barang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kelompok kami, dan saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan terkait presentasi pada siang hari ini. Pasar monopolistik adalah pasar homogen, atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis, tetapi setiap produsen mempunyai ciri khas produk masing-masing. Dalam pasar monopolistik, tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan mempunyai produk yang sama dan
penjual, biasanya 2-10 penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Jika hanya terdapat 2 perusahaan, bentuk pasar itu disebut duopoli. Oligopoli dibedakan berdasarkan produknya menjadi oligopoli murni dan oligopoli diferensiasi. Disebut oligopoli murni jika terdapat produk homogen, yang disebut oligopoli diferensiasi jika produknya mengalami perbedaan corak. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami tentang apa sih itu pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.